syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam setan. Baik itu bisa ditembus melalui ibadah, bisa ditembus melalui setan, atau mereka hanya lewat pikiran. Semua yang kita rasakan di luar daripada dia yang digunakan dalam syariat itu semua adalah jalan-jalan iblis dalam menyesatkan kita. Ketika kadang Allah Ta'ala memberikan kepada kita seorang jodoh yang tidak sesuai dengan harapan kita. Orang yang kita harapkan alias cewek kita yang jadi mantan. Seharap nama sehingga dalam hal tersebut datanglah syaitan yang kalian menyatakan yang kehidupan bahkan membaipong kelakanya kehidupan sehingga dengan demikian kehidupan sehingga dengan demikian timbullah pikiran kita dalam pikiran tu ya Allah dongku andaikan jamun hana lonteng nggonyan kahana lagi olong ceralong ti ura Tuhan doi tangin ti ura Tuhan long kerja lagi nyo munya jade ngembang mae ngoyeng kana kamangat na Honda gawang ada super jon tinggal terbayanglah hal-hal yang romantis, hal-hal yang indah. Dan di dalam hal tersebut juga dihiasi lagi oleh syaitan. Dihiaskanlah oleh syaitan. Malah dihipur-hipurkan, dilebih-lebihkan loh. Ya, jadi hengkoknya jangan kang dia apa mengedut ke han. Jangan kang dia cukai mengutu upaya. Dia mengabangnya dia gedut ke. Paling ketiba. Sehingga daya timbullah perbandingan antara suami dengan mantan. Seolah-olah sangat indah itu nyaman mantan. Dan ketimbul kata-kata rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Seolah-olah bahan tanya hinan manga. Lagi hai mantan dong na perumah-perumah kau tunang. Gereja saputan, kulit cukup putih, cukup gelap. Hana ada buku bangkai depan lalu mau tangga kau. Andaikan Allah jodohkan kita dengan yang ini, mungkin bagaimana kita tersiksanya lagi. Tip-tip yang ke Allah berikan kitanya yang terbaik. Memang ya. Baik pernah tak bayangkan di kitanya mi hanya deh lonteng yang kahana lagi yang kehidupan lo. Sehingga terbayang-bayang maka buang mantan pada sampah. Buanglah mantan pada tempatnya. Kenapa ya ingat-ingat kedenya? Nyan kan mandu, nyan syaitan mandu. Ya, yang nyata suami tanya. God ngabruk yang ke suami yang betul. Yang ke suami yang terbaik ke kitanya. Yang ke Allah. Ya, mami dia kata bayang-bayang, tak banding-bandingkan sehingga timbul rasa tidak syukur. Timbul rasa tidak syukur inilah yang diharapkan oleh syaitan. Tanya supaya baik syukur akan nikmat Allah. Sehingga timbullah lama dia tanya. Hantat man Allah Taala lebih Allah hana sayang ke lu. Ka timbul Allah tidak sayang pada yang yang timbul hati syaitan. Maka dia ingat-ingat yang kongkan yang bawah juga dekan mendu. Ya. Mai iki mono ya. Pergikan nawai itu gudanya wate tamu nak yang kecil tiro-ro ru wate na jodoh atau kerja. Supaya istikharah ke putra Allah. Supaya gudanya yakin yang kepada Allah yang langgar yang terbaik. Betul. Yang banta tinggal lagi anu nipu ada baca di mana. Ada mana beras ini jangan nanya soal itu. Anaknya dengar selamat tadi kan jadi baca apa Boka mi banda tinggal di lagian kemantan mi yo kiban mi yang god katanya yang pertama yaitu lakai ampun ba Allah setahun lakai ampun ba Allah Taala
Waliyallam lakai perlindungan Allah Ta'ala daripada godaan syaitan. Itulah tahun itu. Waliyallam bulala istighfar lakai ampun Allah tidak usah. Kadang-kadang mungkin yang barang-barang yang kadang terserih yang hana tersengaja, terbayang, terlintas. Jadi intinya baik pernah tanya terkecoh dengan pikiran-pikiran yang menjerumuskan dia hendak bersyukur ada nikmat Allah. Ya, jadi tidak perlu ingat mantan, tidak perlu. Sudah milik orang, ikhlaskan saja. Ya. Kadang-kadang mantan itu sudah meninggal ada juga. Yang mantannya udah meninggal, kawin lagi, adanya mantan. Kalau teringat sama mantan nggak apa-apa, tapi kalau mantan jangan. Ya udah kayak beda, mantan dengan mantan. Mantan tulisan. Mantan masa lalu. Walaupun sudah meninggal, tak perlu diingat lah. Ya. Kalau udah meninggal yang satu, memang walaupun diingat kirim doa nggak apa-apa. Ya dua. Yang mantannya belum menikah, yang mantannya ada. Itu yang susah. Kalau begitu cari satu lagi biar jadi dua mantan. Biar ada dua mantan, jadi kan teringatnya seiring dia. Kena tinggal tiga, anak kepodinya. Bele. Hah? Panjang. Nampak boleh. Baik Purhab, yuk kesenangan kamu yo. Ya. Ya, baik Purhab. Mau pakai si jengkuh hana. Dah. Tuhan Ana tahu wadat na suamiku sayang dia. Gubang ya, anak lang pernah je kamu. Jangan jatuh haji. Anak ingat tapi yang nak Honda je mun enggak. Tapi kalau jangan anak ingat yang nak Honda je mun enggak. Hai apa berikut yang na Honda na muda, anak lebih dari sayang katanya. Ya akan syukur. Ya, yang bersyukur yang sayang kan. Saya enggak akan sulit dan minta lain, kayaknya. Jadi enggak semua mantan itu indah. Kalau menurut saya semua mantan itu pahit. Kalau tidak pahit nggak mungkin jadi mantan. Jadi kalau ada istilah mantan itu indah bohong itu. Kalau sudah maju jadi mantan pasti pahit. Enggak ada jodoh, Itulah pahit. Itulah pahit. Kalau manis lagi. Orang ngaji gitu. Udah sikit lagi loh. Dah pandai banyak. Kak, orang penuh tanah kadang mantan. Kak juga anak masalah aja. Yang pandai, kadang ingat aja pejamun. Maka sertakan sembahyang dengan zakat, taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan bagi ibu bapak kamu.
Maka tiada diterima zakat dengan tiada sembahyang. Demikian lagi sembahyang dengan tiada zakat. Dan taat akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan tiada diterima taat kepada Allah Ta'ala dengan ketiadaan taat kepada Rasulnya. Dan demikian lagi taat kepada Rasulnya tiada taat kepada Allah Ta'ala. Dan disertakan syukur bagi Allah Ta'ala dan bagi ibu bapaknya. Tiada diterima syukur kepada Allah Ta'ala dengan ketiadaan syukur bagi ibu bapaknya. Menuai. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah 3 serangkai. Dah 3 serangkai. Yang pertama adalah taat. Yang pertama adalah lakukan sembahyang beserta dengan zakat. Yang 3 serangkai. Dalam ayat Al-Quran itu ada 3 serangkai yang disebutkan bersatu ayat, beriringan. Aqimus shalah wa atau zakat. Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Ini perintah yang sekalian disebutkan antara dirikan sembahyang dan tunaikan zakat. Ini menunjukkan hikmah apa? Apabila kita melakukan salat tidak zakat, maka salat kita tidak Allah terima walaupun sah. Karena tidak semua yang diterima itu, tidak semua yang sah itu diterima. Tidak semua yang sah itu diterima. Tetapi sudah barang tentu yang diterima itu semua sah. Kadang-kadang perbuatan kita dalam salat, rukun dan syarat dalam melakukan ibadah salat itu lengkap. Akan tetapi tidak Allah terima. Kenapa? Efek kita tidak melakukan satu serangkai yang disebutkan dalam ayat. Yang tak satu serangkai lagi, menunaikan zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Hanya tak puput, yaitu tabi zakat. Maka sembahyang katanya walaupun sah, walaupun betul sesuai dengan aturan fikah, tetap Allah tidak terima. Dan kebalikan daripada itu, apabila dikatanya tak tunaikan zakat, sembahyang yang tan, yang pun hang terima ibadah zakat dikatanya oleh Allah karena sembahyang tak sia-siakan. Yang serangkai hikmah daripada disebutkan sekaligus perintah Allah itu yang pertama. Yang kedua yaitu Allah Ta'ala ni taat kedrana dan taat ke Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Yang keserangkai juga dalam satu ayat. Apa hikmahnya? Andaikan kita cuma patuh pada perintah Allah, tidak patuh pada perintah Rasulullah, maka itu juga tidak diterima oleh Allah. Long hayan patih perintah Allah mentu. Rasul, hai Rasul yang kahamba cek galong, ala galongnya anggo. Sehingga hang ketep patih perintah roh. Nyan hang keterima nya. Nyan proses lagi awak belah deh yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna aliullah. Hai patih Rasul sebagai Rasulullah Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi patih Sayyidina Ali sebagai Rasul. Syiah kafir. Sesat, kafir, keluar daripada Islam. Kenapa? Karena dia hanya percaya mengakui Allah, tidak mengakui Roh. Sedangkan dalam Al-Quran jelas ati Allah wa ati Rasul. Rasul itu Nabi Muhammad. Mereka menafikan Nabi Muhammad, maka tidak diterima oleh Allah akan ibadahnya, akan ketaatannya. Ya. Selanjutnya kebalikan daripada itu, taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah. Yang kepegang Rasul patai mandum, yang perintah oleh Allah kan mandum. Hang patai. Nyan pun hang terima oleh Allah Taala ibadahnya. Itu sudah 2. Yang ketiga yaitu syukur kepada Allah. Washkurli, syukurlah kamu ya kepadaku, waliwalidaika, dan kepada kedua ibu bapa kau. Gaya syukur di Allah kedua Allah dan gaya syukur kepada kedua orang. Ini menunjukkan faedahnya apa? Apabila kita tak bersyukur kepada Allah, keban makna syukur kepada Allah? Semua yang Allah berikan apa itu berupa anugerah yang dalam hidup ini kita pergunakan dalam ketaatan. Ini syukur kepada Allah. Tetapi kita tidak syukur kepada kedua orang tua alias durhaka. Nyan hanapu kulapinku idayok tetapi telah kita surga han utama oleh Allah. Karena hangeriza oleh Allah kepada anak-anak yang syukur ke Allah tapi tidak syukur kepada kedua orang tua. Atau sebalik daripada itu, syukur kepada kedua orang tua.
berbakti kepada kedua orang tua, tetapi tidak syukur kepada perintah Allah, tidak syukur kepada Allah. Pu yang diperintahkan oleh Allah hanai permun, oleh lampu yang berbeda Allah tetap dinafikan, ya, menyangkali. Maka ini pun tidak Allah dari. Maka kesimpulan daripada itu yang bahwa lepas serangkai yang Allah berikan petunjuk atau perintah dalam Al-Quran yang sekaligus Allah perintahkan, ini menunjukkan menyangkut antara salah satu dengan yang lainnya. Hansah saboh mihana tak puput saboh, hansah saboh mihana tak punapi saboh. Hansah semayang, hang terimang semayang, mihana tak pun jakut, hang terimang jakut mihana tak semayang. Hang terimang taat kepada Allah, mihana taat kepada Rasul, hang terimang taat kepada Rasul, mihana taat kepada Allah. Hang terimang syukur kepada Allah, mihana syukur kepada kedua orang syik, hang terimang syukur kepada kedua orang syik, mihana syukur kepada Allah, Nyol heboh serang kainnya. Jadi inti dana pegah putra, apabila dikatanya pengen mendapatkan ridha Allah, ingin terdapatkan nikmat Allah baik di dunia maupun di akhirat, maka dikatanya mestilah taat ke Allah, bukan hanya kepada Allah semata, tetapi juga kepada Rasul dan kepada kedua orang tua kita. Ya. Tapi mihana lagi nya ke anak kira bukan ni. Munya anu haru ke anak kedua orang tua, ke satu orang tua, mak lah. Urun siapa? Anak kira. Sehingga munya taat pun anaknya adalah taat kepada mak mentua. Anak taat kepada kedua orang tua. Puputoi teman anak harum yang tersebut. Hantar meng surga, hantar meng neraka, Pernah ada dengar anak harum? Tak mau kami berbakti kepada orang kepada ibu dan juga anak. Kan anak tidak Itulah. Kalau dia Ada kita dengar tidak masuk surga anak haram. Tapi dia kan anaknya ikut taat dan ibadah haji dan alim Ya. Yang salah orang tuanya. Ya, makanya pemahaman yang tidak akan masuk surga anak haram itu tidak benar. Anak haram tersebut tetap tamang surga jika taat. Tetap tamang neraka jika masih. Hana istilah terkatung-katung. Hana istilah surgakan nerakakan. Hana istilah. Tetap biarkan surga ya neraka. lagi ampun sama ayah nanti. Hai laki ampun ni je miak ampun oleh Allah, tapi miak kan laki ampun oleh Allah. Mai mata udip bro. Tu cik tu dah yang kata dua ketiga kali salah ke. Yang kata obat. Ya. Kan hai perbukan sadar dan hanalim ulang le ada yang lebih kadang-kadang lebih malam Cina daripada dinyan anaknya pi malam cik dan jadi imam salat di mana-mana dia di. Anaknya maksudnya Anak yang yang jadi imam. Sebelum itu kan anak Dina. Ya. Dah itu baru nikah. Yang berkelibannya. Uraje ikan kan itu pun lima aji. Dia kata aji. berarti pun di Madinah. Olehnya karena anu Karena aniknya tudahnya ke kataan lah maknya bukan lain. Emak yang Madinah pun. Jadi Keban pun jina na kepapun dosa ya. Munya kata taubat nasuha, maka tiada Allah ya tiada dosa yang tiada Allah ampunkan dengan taubat nasuha. Ya, maksud majinya yang kalau melakukan zina sekali lepas tu taubat nasuha. Yang tidak Allah ampun. Maka jika ditanya, di ketika ada puput dosa apapun itu, jangan ceritakan sama orang lain. Baik dah ceritakan mbak kau. Karena bukan karena dia dah ceritakan mbak kau ni juga saksi tengok. Tapi dia langsung dah ke ampun mbak Allah, yang Allah Taala mudah mengampunkan. Langsung nak ke ampun mbak Allah Taala. Yang kenyan tu. Nyan lang. Jadi anak zina yang nak ke imam. Jadi imam. Bisa. Kalau dia taat, dia pandai,
memenuhi syarat-syarat sahnya jadi imam ya tidak masalah, tetapi di situ kalau ada 2 orang, maksud 2 orang sama ilmu nyen payah cok yang ke zina. Cuma dia lebih malam kadang-kadang Kau yang ada depu, kan ini apa gah demah? Ha? dia kan ada depu. Ini apa gah? Ya, kadang-kadang nyan kan imam talak mandeng, kadang-kadang di segi bidang lain-lain dia yang lebih tahu. daripada yang lain. Meta tetap. Kawannya yang cara. Ya. Kawannya yang ngaji. Asal taat aja tetap. Pakat demah. Ya, yang salah mak ayah. Man mak ayah kau taubat. Yang kita taubat. Nya kaji baik pegah ba. Enggak bah ni tipu dia nak taubat ngana. Ya pegah ba pasti itu. Cuma langsung sah tanya urang kadang-kadang Yang dia ya lagi apa ganyan. Urang jadi urangnya memangnya bro, tapi waktu kagak taubat tu kagak ganyan. Tidaknya bro-nya kalau dindagat. Mak kaji pernah pegah baik merasa sok suci. Ya. Sok benar. Tanyo baik merasa sok suci seolah-olah tanyo yang kata jabut lagi nyo kaglih dari dosa. Yang nak jabut dosa mendung. Yo belum Jadi sana urang agami kita puji Nabi Sinan. Di bidang imam haji lah. Mana? Dia tak ikut. Menyana lain, payah cok lain. Di sana lain. Jut. Ada masalah. Yang penting memenuhi syarat-syarat agar jadi sebagai imam. Pakon demam. Yang salah sebabkan di dosa, yang dosa adalah kedua orang tuanya. Ini misalkan nasi ayahnya tadi dia. Ayahnya pernah zina. Ya lah, kita tahu kita bapak itu pernah zina, oke? Pas ada sholat, pas sekolah dia jadi imam. Kita bisa ikut. Ya, kan? Kak, dia kata Pak Nas. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ada di taubat nasuha atau tidak di taubat nasuha ya. Yang namun Ya di sana orang lain, betul dia kain orang lain. jadi kita tidak boleh hukum orang sembarangan. Baik langsung yang kita ikut yang pakai apa nak tidak boleh. Soal orang itu sudah tahu mana soal kita kan tidak tahu. Jadi situlah jangan cerita sama orang. ya kan. Kita bukan Di situlah kita jangan sok suci. Ya, jangan suzon ya. Ya, baik sangka saja. anggap kali coba. Ya. Oh berarti bisa. Ya, tidak apa-apa itu. Allah kan maha tahu. Kayo ke na saya kagok namanya tabib namu 7 keturunan tabib. Ada ke sini. Nah, Keturunannya tiba nih. menyangka zina zina maka 7 keturunan zina. Enggak. Dicak orang tidak kuat. Enggak. Kalau Ya. anak kamu juga keturunan anak agam. Nah, tidak imunan Menoj. Yang ke dalam kajian tasawuf untuk menghindari keturunan yang takut melahirkan yang demikian biasa ji gennya itu ikut urunsi kemenan yang untuk menghindari gen tersebut tapi tanya baik tacap bangka lagi yang ke-7 keturunan mendung zina padahal bupane yang ke belahnya nak dapat nikah pane nak zina ada mak ha ya jadi baik tacap laju inti ji meno tanya baik sok Suci. ya Mandum tayo na dosa. Mandum tayo na salah. Mandum tayo na dosa na salah. baik kira pacuri nyan mama Mama pacuri. dah ada hilang ulah balik Ya. Langsung gop-gop dah yang hana salah langsung na juta gitu. nah lagi nya kadang-kadang tinyan baru pun kejadian dah hajinya panenya Mama. mama nenek je nya Punya di luar ini. Keban? Anak zina. Binti dia kita. Betul yan. Anak di luar nikah itu binkan kepada ibunya bukan bapaknya. Jatuh ke ibu. Jatuh ke ibu. Walaupun itu anak ini walaupun anak agam tetap dinisbatkan kepada ibunya. Anak ibu jadinya. Anak ibu. Warisan dari orang tua laki-laki tidak dapat. Dari orang tua laki-laki tidak dapat, nafkah juga tidak dapat.
Itu nggak boleh dinikahkan ya. Sama nikah boleh Walinya nggak bisa. Anak kita. Gitu. Ya. Nggak, kalau jadi nggak boleh kita nikahkan. Wali Yang tidak boleh menikahkan walinya, ayahnya. Ayah biologis kalau kita bilang ya. Ayahnya tidak boleh menikahkan anaknya yang daripada hasil zina itu. Wali hakim lah. Wali hakim. Ya, anak yang lagi hamil itu kan udah ketahuan hamil nih. Oh, ya ya. Baik. Ketahuan hamil apa kita nikahkan apa nunggu lahir gitu. Ya. Orang yang hamil, bagaimana hukum orang yang hamil dinikahkan? Itu ya. Jadi hamil itu ada dua macam. Yang pertama hamil sebab zina. Yang kedua hamil sebab bukan zina. Sah. Yang pertama hamil sebab zina. Mereka melakukan hubungan terlarang di luar daripada pernikahan. Maka hamillah wanita ini. Maka anak itu anak haram, anak zina. Ya kan? Anak itu anak haram, anak zina. Lalu karena si wanita ini sudah mengandung, lalu dinikahkanlah oleh orang tuanya karena merasa malu nanti kalau besar lahir nggak ada bapak. Dinikahkanlah oleh orang tua si perempuan ini anak yang sudah hamil ini tadi daripada hasil zina dengan orang lain. Dengan orang lain dinikahkan. Ataupun dinikahkan dengan hamil ini tadi daripada hasil zina dengan orang lain. Dengan orang lain dinikahkan. Ataupun dinikahkan dengan ceweknya sendiri yang menzinaihinya, ya, sama yang menzinainya itu dinikahkan. Baik dinikahkan dengan orang lain atau dengan yang menzinainya, itu hukumnya tetap sama, sah karena hamil di dalam ikatan yang sah, tetapi hamil di luar daripada nikah. Jadi hamil tersebut tidak dianggap pernikahan tersebut. Apabila hamil di luar nikah, mau yang menikahinya itu yang menzinainya atau yang bukan menzinainya, penzinanya, tetap sah pernikahan. Ini yang pertama. Yang kedua, nggak usah nikah lagi itu, nggak usah nikah lagi, sudah sah. Jadi nggak perlu nikah lagi setelah lahir nanti. Itu kalau sebab anak zina. Yang kedua yaitu mengandung atau hamil sebab bukan karena zina. Seseorang setelah menikah lalu istrinya hamil. Dalam keadaan istrinya hamil ditalaklah oleh suaminya. Ya, ditalaklah oleh suaminya atau meninggal suaminya. Ya, atau suaminya meninggal. Pas hamilnya 2 bulan atau 3 bulan lalu meninggallah suami. Ataupun ditalaklah oleh suami. Bagaimana hukum menikahi wanita yang keadaan hamil tersebut? Apabila wanita itu memiliki suami yang sudah meninggal, hamil, dia tetap tidak boleh menikah dengan yang lainnya. Masa iddahnya tetap wada melahirkan. Ya. Apabila wanita ini yang hamil tadi dicerai, juga sama, tidak sah dinikahi oleh siapapun. Kenapa? Karena hamil dia itu dianggap sah, dianggap benar di dalam syariat. Maka tidak boleh dinikahkan dengan siapapun. Hukum pernikahan tidak sah. Haimah nikah. Baru tidak sah nikah apabila hamil itu diakui dalam agama. Hamil karena dalam pernikahan. Adakala hamil di luar pernikahan yang tidak diakui oleh agama, maka sah. Jangan ada hamil. Ya. Karena anak zina. anak di luar nikah. Ya. Itu kan kena mesti suami istri kan. Semua gitu mualaf. Kan awal kat nikah secara agama tu. Waktu mualaf mana aku yang nikah secara agama. Gak. Baik. Seorang yang bukan Islam, ya, urung yang kan Islam, lalu digonyan kalau menikah hidai Medan, yang Pungro, Batak maksudnya apa? Belajar kena wajah, terang wajah awanyan mandua aja,
Mui minta ada kerja ini, kai hidup di Aceh. Karena lingkungan orang Aceh orang Islam, lalu tergelaklah hati si yang kafir ini untuk masuk Islam. Banter gara ate supaya ate urina ngeleponnya doa. Ha? Urina atau perumah si kafirnya, mui tak tamang di Islam. Lalu dia masuk Islam. Oban kai tamang Islam. Bagaimana status pernikahan mereka? Sedangkan suaminya masih kafir. Ya, suaminya masih si wanita ini istrinya sudah masuk Islam dia. Ya, suaminya masih kafir. Ini bagaimana status hubungan pernikahan mereka? Yang pertama, status pernikahan mereka itu ditangguh. Status hubungan pernikahan mereka. Yang pertama, status pernikahan mereka itu ditangguhkan. Kiban ditangguhkan, nyogekeun masa senggang. Apabila wanita ini masuk Islam dan suaminya masih dalam keadaan kafir, lalu mereka itu si suaminya ini tidak masuk Islam sedalam masa iddah, maka mereka terfasahkan hubungan pernikahan. Maksud Islam mak perumah Islam, lako kafir. Menalih tamang Islam di perumahnya, nyo haji duai. Bahkan haji duai karena nyo masa tangguhan, masa preh. Kibansit payah pisah tempat tidur, tidak boleh. Haji dapat nyo kun adalah masa tangguh. Masa syubhat, masa samar-samar. Samar-samar apa? Samar-samar akankah suaminya masuk Islam atau suaminya tidak mau masuk Islam? Ya kun samar-samar. Pajan wate senggangnya taprehungi dari semenjak perhitungan pertama sekali bersyahadatnya istri kita menji Islamis perumah sampai adalah 3 kali suci masa iddah. Apabila masih ada masa iddah, apabila tidak ada lagi masa iddah, maka 3 bulan. Apabila hanalai masa iddah, apabila maksud hamil seperumah kafirnya dengan hamil dalam Islam, nyo payah preh wada hamil. Nyo masa daripada tangguhan pernikahan mereka. Apabila si kafirnya cilakonyo hanai tamang Islam dalam masa tangguhan baik 3 kali suci ataupun 3 bulan ataupun wada hamil, si laki-laki ini tidak masuk Islam, ternyata lewat masa iddah. Lewat masa iddah, lewat hega suci atau lewat bulan atau lewat belum melahirkan. Hanai tamang Islam dalam lakoji, maka bawatannya mereka bukan lagi hubungan suami istri. Ka putu kroy. Cuma kalau ni tak sama awaknya dia agak utanya tak sama sama Islam ni je. Suami Kanya dia lain surah lam. Nyo lain surah lam. Nyo lain surah lam. Ka terputus hubungan. Ka seandainya mereka itu masuk Islam, seandainya si suami ini masuk Islam, kapan dia masuk Islam? Masih masa tangguhan. Dalam masa 2 bulan kai tamai Islam atau masa dia menempat 3 suci sinang yang kai tamai Islam lakoi. Kai tamai Islam. Makanya hana payah nikah balik yang kasah ka suami istri kembali. Nyo kadro kado pengen bolehnya payah nikah lagi. Menyai tamai Islam nikah kembali, mihad tamai Islam hana sah nikah sih. Nah, kai tamai Islam. Supaya menikah kembali tidak lagi sah. Kenapa? Karena sudah habis masa tangguhan KB. Masih ke dah lagi lu. Angkanya nyo lain surah anda. Nya ada surah anda. Hanya kali tu. Ya. Ada surahnya ni. Kale. Ka. Nya berarti menyahana 3 tama. Menyalakot tama pun lagi ya tetap dalam masa tangguhan masa iddah. Menyenai ikut tama Islam maka sah dengan pernikahan itu. Menyahana ikut tama Islam kam lewati masa iddah maka adalah mesti nikah balik apabila duduk tama Islam. Ya, apabila ada tama-tama Islam ni berarti hanya nikah ni selamanya, tidak sah pernikahan antar agama. Ka? Sah. Payah pisah. Buka misalnya ada pengakhiran, no? Apabila awaknya masa tangguhan bunuh, si suami hanya tama Islam no. Istri kaya tama itu, tapi hidup mentang sebuah rumah. Maka soyogianya ke bangsa yang pegah, lebih tepat leh ya. Hang biasa pale karena bahkan karena itu masa syubhat, masa sama-sama. Oh punya iwata sih musuh tato. Iwata sih lakon kapenya ngam promo. Berarti nyan hana gua ketina le. Nyan hana le wa ketina. Bahkan hana wa le ketina karena galang jelas.
Galam jelas bahwa lakonnya akan ditamu Islam atau kalau hai tamu Islam. Baru pajan jelah watai katro masa idah baru jelah hani tamu Islam. Berarti muyai watak lam on hu habis masa idah nyan baru tina. Kamu berarti dia segala habis masa idah soyogianya jangan watak lagi. Tapi kalaupun diwatak itu syubhat. Hana jelah le abu-abu. Samar-samar mentu. Antara tamu Islam atau hana tamu itu Islam. Kaile? Kak. Jadi apabila tamang tiga Cina bunuh baik kena baik waceh minta rezeki manduai sehingga mupakat tetamu Islam gede jud tetamu Islam tamang tu masiga manduai Islam ya berarti hana dipermasalahkan ya mentah hubungan suami istri manduai dan silakan apa-apa itu dibenarkan ya Menikah saja. hana boleh nikah Dah menokah. hana pupu hana pupu hana pe nikah le dalam di kafe naik mana. sama-sama masuk Islam sekaligus ya. Baru menyabe saja baru menikah balik kan. Ya yang beda. Tapi belum tahu tak yang Tuhan pun nak menyoi batak hana harum. Tapi Hana harum maya kadu terbukti baru. Hanya nak kalau terbukti ya. Jadi hana harum. Ya, yang saban kan lagi hamil bunuh ibu nikah lezina urung yang zina bunuh kena yang hamil dengan zina bunuh pun hamil dengan zina lalu penikah jangka nya sama satu dengan orang ini juga kiban urungnya usinangnya hamil di luar nih lalu dinikahkan oleh orang tuanya dengan orang yang bukan penzinanya orang lain yang benar lagi penikah sah pernikahan puan sah tapi soyogianya di situ jangan wadak hanggebiwa wadak karena apa kan memperjelas sepo ya memperjelas itu punya siapa itu sih ya Ada roy je. mami ada roy umi ada roy lagi apa puno anak buku Maya ngau relaen yo soyogianya hanggebi watak. Enggak apa-apa, enggak dosa. Man muyai watak sin tu. Berarti kaku. Tapi segala gaji bela yang enggak jelas sepo pasti. lagi hamil terus dan nikah awal terus dan ayo ya awai nabi je segala nikah kan sedana hamil ada sedana aja ya jadi kan kami nikah dengan cowok roy ada ayah anaknya dua bulan lahir anaknya dia menikah ayah. Monya barang tentu pasti itu lahir di luar daripada pernikahan. Maksud contoh hamil sinangnya kabaran dentai luar nikah. Nyan hanji penikah dia. Ada dengan ngayah ada pengen ayah biologis. hanji. Monya barang tentu bah dengar kena boleh. Monya barang pasti sinangnya hamil di luar nikah. Barang pasti. Dudai menikah dengan orang yang menzinainya. Nyan melahi anak yang ina. Puji penikah le ayah di hanjur karena barang tentu wadah segala menikah jamun kai cukup bawa kehamil duluan. Kecuali baru jut. Dengar kena. Baru jut bah. Nyo baru jut. Nyo pun hanjur. Tidak urung leh Madinah. Leh Madinah ngan sirau ni ina. Menan leh Madinah. Muyo itu kebanyakan dua kiban caranya hom kak kiban cara puna dina puna hamil pohana hamil yo nyan tetap mimune menikah laju galam tente hamil menikah lah galam pasti kan galam pasti hamil kan kam le menikah laju le Madinah 3 minggu kau ikut minggunya langsung menikah galam tente na hamil pohana hamil hom pokoknya menikah laju ataupun Madinah sebelum yang kau ikut
Jino baroi mani. Punah hamil hanai tipu manduai. Musuh dah pegah. Kai le. Olehnya budak menikah laju. Dengan orang yang menzinainya, kai menikah. Oh bala yang menikah. Ya juga malam dia biasa. Duk dalam halim item pulau ada halim. Kau kai le. Kala dia biasa aja. Olehnya ternyata 6 bulan ke atas, 6 bulan kemudian baru lahir anak. Lahir. 6 bulan wah, 6 bulan waktu lahir namit. Kah? Kamu dong. Bunuh hana tenten nangan hana. Pokoknya 6 bulan waktu kalah he anak mit kalah he. 6 bulan. Atau 7 bulan. Atau 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan kalah he anaknya. Nyan, anak agam lo. Lahir 7 bulan. Anak agam lahir 7 bulan. Kangka. Nyan anaknya hak hukum. Anaknya tetap kena sapkan kiyah. Menyanyian anak ini lahir 7 bulan tetap kena sapkan ke kiyah dan jadi penikah ya. Karena boleh menikah karena setelah melakukan watak 6 bulan kemudian lahir anak itu. Setelah karena bulan nggak bisa. Jadi penikah dia. Karena 6 bulan bisa hidup. Ya. 6 bulan. 6 bulan waktu. Ya, 6 bulan waktu ha. 20 bulan. Nyan sah ke dan una hak warisan daripada ayah. Oh je menanya dengan kenolong. Galam tunte urung hamil hana he. Kadang-kadang urung hamil naik cik. Tapi umi lah dalam pegah hana le darah he kai pi ana maya. Apa ni naya? Nya ka baru duha kata. Nak dalam keadaan walaupun lagi hamil tapi ada haid. Maka ji mayana pertanyaan, apabila nazira urung tengah hamil tibik darah. Nyan pu darah kira. Maka tergantung keluarnya. Apabila seorang wanita lagi hamil keluar darah, maka coba lihat darah itu. Udah takalan darahnya pada natri tibik. Maya darahnya tibik ciuro si malam. Dalam 1 kali 24 jam tibik. Darahnya hana puyuh-puyuh. Berarti nyan adalah head. Darah head. Oh, heurai tibik darah head. 3 minggu tibik darah head. 16 hari tibik darah head walaupun lagi hamil. Kaya. Apabila keluar darah itu umi sebentar saja. Hana sikit lah. Hana terus 1 kali 24 jam. Sia sakai kaputuh hana tibik-tibik ni. Berarti nyan istihadah. Kau pendarahan. Penyakit flek itu penyakit. Bermakna putra, orang hamil itu belum tentu tidak ada haid, belum tentu ada haid. Bermakna bisa jadi orang hamil ada haid, tergantung kapan keluarnya, masa haid atau bukan. Yang masa haid, walaupun lagi hamil keluar darah, tetap itu dihukum haid, walaupun lagi hamil. Ya, berbeda dengan istihadah. Kadang nak pertanyaan menolong. Urung mata hamil kena? Urung mata hamil segala mampu kena, segala melahirkan. Masa entah lagi. Naik tibik darah. Segala melahirkan kena? Naik tibik dah. Nyan darahnya punah wajib dah mana? Ya. Nyo, tibik darahnya tiga sebagai flag menan. Nyo istihadah. Nah wajib semayang wajib sama. Kadang kan na urung meno. Bang kena melahirkan, kahi sakit perut kemudian, sampai tibik, bangun kai tibik dah darah. Wadah semayang katro, yang juga semayang lekah pakai karena darah. Ya, karena ada kalau melahirkan, galam kaya, berarti nya kalau kira istihadah, kalau kira wiladah, wajib ibang. Yuk, katanya. Ini apa kah bunuh hantu